Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tidak usah dicari. Mantan tahu jalan kembali ke rumahmu. Ya. Jadi kita berusaha ya mencari mantan kesana kemari. Padahal mantan tahu di mana kita, kemana harus mencari kita, di mana rumah kita, berapa nomor handphone kita. Kenapa mantan tidak kunjung kembali juga? Ya, ini kan masalahnya ada di hatinya, keinginannya. Ya, keinginannya untuk kembali atau memilih melanjutkan kisah cintanya dengan orang ketiga. Misal pasangan suami istri ini berpisah karena suaminya jatuh cinta, selingkuh kepada orang ketiga. Kemudian suaminya pergi. Ya, ketika dia pergi, kan dia tahu persis tuh jalan untuk kembali ke rumah. Ya, wong sudah menempati rumah bersama istrinya selama bertahun-tahun kan, dia tahu persis lewat jalan depan, lewat jalan utara, lewat jalan selatan, dan seterusnya. Dia tahu persis jalan untuk kembali. Wah, istrinya kemudian jungkir balik, mencari keberadaan sang suami, pergi ke tempat di mana dia biasa fitness, pergi ke tempat di mana dia bekerja, pergi ke tempat di mana dia biasa nongkrong, ngopi, dan seterusnya. Ya, kalaupun bisa ketemu, kan belum tentu kembali juga. Kalau hatinya belum tergerak atau tidak punya keinginan untuk kembali, atau lagi seneng-senengnya nih, lagi cinta-cintanya kan kepada orang ketiga, maka sulit juga tuh untuk merayu dia agar mau kembali walaupun bisa ditemui. Ya, nah jadi mantan ini tahu persis jalan kembali ke rumah kita. Kenapa dia belum kunjung kembali? Karena memang dia belum tergerak dan belum punya keinginan untuk kembali. Nah, sekarang bagaimana caranya agar mantan yang sedang pergi ini tergerak untuk kembali? Nah, sebelum kita bahas ya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya, nah. Jadi ya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama ya, ketika perpisahan itu terjadi, orang sesungguhnya memiliki ruang waktu untuk bisa menjadi lebih baik. Sayangnya perpisahan justru membuat orang sedih, stres, dan jadi tambah
tidak baik. Ya, seharusnya ketika perpisahan itu terjadi kan, kalau kemarin ya waktunya habis tuh ngurus anak-anak, ngurus suami. Sekarang suaminya pergi dengan orang ketiga, maka kan yang diurus adalah anak-anak kan, rumah. Nah, sedangkan suami kan sekarang sedang tidak perlu dirawat, tidak perlu diurus karena sedang di luar. Maka waktu yang biasanya habis ngurus suami ini kan bisa digunakan untuk fitness, ya, untuk perawatan, mempercantik diri, dan seterusnya. Seseorang ya yang sudah lama tidak ketemu, tahu-tahu melihat perubahan, jadi cantik, luar biasa sekarang, jadi langsing, ya, jadi menarik lah pokoknya dilihat. Orang yang pernah bersama pengen untuk kembali bersama. Persis seperti logika, kita sudah lama nih tidak makan bakso favorit kita. Sudah 6 bulan. Karena apa? Karena bosan dulu. Tiap hari yang dimakan bakso terus. Setelah 6 bulan, tahu-tahu melihat iklannya, waduh, kok enak ya. Langsung datang ke warung bakso favoritnya. Sesuatu yang pernah dia rasakan, dia nikmati. 6 bulan dia tidak makan bakso itu tadi, karena sempat jenuh, sempat bosan. Begitu dia lihat iklannya, dia ingat, maka dia pengen makan bakso lagi. Manusia selalu begitu. Ya. Tetapi ketika dia lihat sekarang tambah gendut, tambah kucel, jerawat di mana-mana, ya jadi tidak pengen. Nah, karena itu bagaimana agar waktu yang ada ini membuat kita jadi lebih menarik. Karena manusia, ketertarikan pertama itu tidak akan jauh-jauh dari apa yang dia lihat. Ya, nah, yang kedua, yang paling penting nih, tingkatkan berdoanya. Ya, kalau dengan berdoa 2 kali sehari, mantan belum tergerak untuk kembali, maka tingkatkan doanya jadi 5 kali sehari. Kalau perlu 10 kali sehari, 2-3 jam sekali Anda berdoa, memohon kepada Allah agar mantan dikembalikan kepada Anda. Ya. Nah, dan yang paling penting ini, bahwa ketika mantan ini memang ditakdirkan jodoh Anda, rezeki Anda bahwa mantan akan kembali kepada Anda, maka tidak perlu Anda cari kemana-mana. Pada waktunya dia akan kembali kepada Anda. Jadi kita ini semuanya sudah ada jalur rezeki, garis jodoh, kemudian macam-macam itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Ya, jauh sebelum alam semesta ini Allah ciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan bumi dan seisinya, itu semua takdir sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya, termasuk jodoh kita, rezeki kita. Tidak hanya kita manusia, seluruh ya, hewan, binatang, ternak,
Jadi maksudnya hewan yang buas ataupun yang diternak, kemudian apalagi tumbuh-tumbuhan, itu semuanya memiliki rezekinya. Dan rezeki itu yang sudah ditentukan, digariskan untuk mereka, akan Allah antarkan kepada mereka. Walaupun mereka sarangnya itu berada di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, ya, rezekinya akan diantarkan ke tempatnya, ya. Dan itu tertulis di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu hewan melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhil Mahfuz, ya. Jadi ketika mantan ini memang rezeki kita, ya, jodoh kita, maka akan Allah antarkan dia kembali ke rumah kita. Maka yang perlu kita lakukan adalah terus mempersiapkan diri, memperbaiki diri, dan tingkatkan doanya, ya, agar dipermudah kembalinya mantan ke rumah kita, ya, ketika mantan ini memang ditakdirkan adalah jodoh kita, adalah rezeki untuk kita, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.